Selamat pagi, kita akan teruskan lagi berkaitan dengan deontological ethics dan virtue ethics mengenai 10 hukum Taurat dan khotbah di bukit. Tentu kita tidak akan mengupas satu persatu bagian ini secara utuh menyeluruh, karena itu tentu memerlukan waktu yang cukup panjang dan pemahaman yang cukup mendalam. Tapi kita melihat secara utuh berkaitan dengan bagaimana kita melihat pemikiran etika dan nilai di dalam 10 hukum itu. Kalau kita membaca Keluaran 20 ayat 1 sampai 11, kita akan mengetahui satu konsep internal personal relationship antara Allah dan manusia, antara manusia dengan manusia. Kita akan mengerti secara utuh bagaimana seharusnya seorang Kristen memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang menuntun dia memiliki hubungan pribadi dengan orang tua, dengan keluarga, dengan sesama, dengan masyarakat. Ini adalah bicara tentang otoritatif normatif. Ketika kita mengerjakan interpersonal relationship ini, tentu kita mulai dengan hati yang mencintai Tuhan, mencintai sesama. Bagian kedua adalah bicara social relationship, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 12 sampai 17. Bagaimana situasi dan kondisi lingkungan sosial budaya yang seharusnya kita secara mutlak menaatinya dengan sebuah pemahaman bahwa itu menjadi sebuah kontrol untuk kita mengerjakannya dalam hubungan kita dengan sesama kita. Ketika kita berjumpa dengan satu orang, berjumpa dengan keluarga yang lain, berjumpa dengan kelompok masyarakat lain, kita berjuang untuk dapat menunjukkan iman kita yang sesungguhnya, bahwa kita percaya kehadiran Tuhan, kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah nation existence, bagaimana di dalam Keluaran 20 12-17 dijelaskan bagaimana keberadaan sebuah bangsa, sebuah representatif dari masyarakat. Nah, dalam hal ini kita ingin menyatakan bahwa bagaimana kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah orang dunia ini, bagaimana kita menunjukkan jati diri kita secara eksistensial dengan satu pengharapan bahwa kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi teladan, kita menjadi saksi yang baik dan benar. Karena itu relasi pribadi Allah dan manusia merupakan dasar dari seluruh tindakan etis. Relasi antar sesama dijalankan berdasarkan iman yang bersumber dari seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi pokok utama daripada etika kita adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki relasi yang baik, yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia dengan Tuhan secara khusus, maka agak mengalami kesulitan dan hambatan, bahkan kita tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan untuk membangun sebuah konsep etika normatif, situasional, eksistensial di dalam melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kita sehari-hari. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat 1 sampai 12 yang membicarakan tentang personal relationship in kingdom of God. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan sesama di dalam kerajaan Allah, di dalam konsep kerajaan Allah, di mana setiap kita memiliki hati seperti yang dikehendaki Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah dan berbahagialah dan berbahagia. Ini sebuah personal relationship yang foundational di dalam diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melaksanakan satu personal relationship di dalam wadah kerajaan Allah ini, tentulah kita melaksanakan dengan cinta kasih. Sedangkan kalau kita teruskan di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48, kita mendapati prinsip-prinsip hukum yang perlu kita tegakkan di dalam situasi yang sesulit apapun.
kita bukan berkompromi dengan situasi, kita juga tidak berarti harus mentolerir semua hal yang bertentangan dengan hukum, tetapi kita mencoba untuk membangun sebuah prinsip etika berdasarkan hukum kerajaan Allah. Tentulah kita perlu terus menyesuaikannya dengan satu konsep bahwa kita memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah implementation of the law, Matius 6 ayat 7. Bagaimana kita mengimplementasikan secara pribadi kita. Bagaimana kita mengerjakannya itu di dalam keseharian kita. Hukum-hukum Tuhan tersebut. Dengan pengharapan bahwa kita akan mendapatkan pertolongan, kekuatan, kuasa, hikmat untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah perilaku hidup kita. Kita tidak berhenti hanya di dalam tataran kognitif atau keimanan kita, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya. Sehingga melaluinya kita meyakini bahwa ada keunikan daripada firman Tuhan sebagai dasar etika kita yang dapat melampaui segala pemikiran-pemikiran yang umum, dan keunikan daripada sentral daripada apa yang diajarkan di dalam etika Kristen, yaitu love, faith, dan hope. Kalau kita membaca, menelusuri apa yang diajarkan atau yang disampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam Katekismus Besar Westminster, misalnya, kaidah-kaidah apakah yang perlu diperhatikan demi pengertian yang tepat dalam kesepuluhan hukum Taurat? Misalnya, hukum itu sempurna, hukum itu bersifat rohani, hukum itu menuntut kita untuk memiliki perspektif-perspektif yang luas, yang utuh, yang komprehensif. Dan ketika kita melihat itu secara utuh, kita dapat memiliki kaidah-kaidah yang baik, tidak terkurung pada satu perspektif dan tidak berdasarkan sebuah pemikiran bahwa kita menolak hukum, antinominalisme, atau kita memiliki konsep legalisme yang semuanya harus ikut aturan tanpa dinamika pimpinan dari roh. Nah, ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak terjebak pada antinominalisme, jadi kita begitu liar karena kita memiliki kasih, tidak terkontrol dengan hukum-hukum Tuhan. Tapi juga satu sisi ada orang yang begitu strict dengan hukum-hukum sehingga dia tidak memiliki suatu sikap dinamis. Kita tidak di dua kutub ini, tapi kita hidup di dalam satu pimpinan roh yang patuh kepada hukum Tuhan dengan dinamika pimpinan roh yang sebaik-baiknya untuk kita kerjakan. Jadi perspektif kehidupan etis kita harus dimulai dengan cinta kasih, rasa keadilan, dan kesatuan hukum di dalam hati, di dalam motif, di dalam tujuan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengerjakannya itu dan bagaimana kita melakukannya. Masing-masing hukum memiliki keunikan, masing-masing hukum memiliki kekuatan untuk kita dapat meneruskan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kiranya kita dapat mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan kita dapat menerapkan dasar etika Kristen kita. Dan kita sebagai orang percaya bukan saja mengakui bahwa kita orang beriman, kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga membangun sebuah iman yang sehat di dalam konteks hubungan kita dengan sesama, tutur kata kita, sikap hidup kita, bagaimana kita menyampaikan kebenaran supaya tidak ada orang yang mengalami batu sandungan oleh karena tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan motivasi yang murni, yang suci untuk membawa orang kembali kepada kebenaran, kesucian, keadilan Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.